kita megang anjing atau megang babi, atau kita terkena jilat babi ataupun anjing, bagaimanakah cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dibasuh sebanyak 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila arwahi kafati ashabi Rasulullah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihi, ثم إلى أرواح يوسف بن جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسن السقاف أبو بكر محمد السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سيد أحمد بن عمر الشاتري، ثم إلى أرواح يوسف بن أبي عبد الرحمن وأم سليمة وأصولهما وفروعهما، ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan tentang hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang sedang junub, yaitu ada 6, dan juga kemarin sudah kita bahas tentang pengertian najis. Sekarang kita menginjak bab berikutnya, yaitu pembagian najis. Pada halaman 22 dalam kitab Yaqutun Nafis. Aqsamun najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamun najasah. An-najasah thalathatu aqsamin, mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Fal mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa matawallada minhuma aw min ahadihima. Wal mukhaffafah baulun sabi alladhi lam yat'am litaghaddi ghairal laban wa lam yablughil hawlain. Wal mutawassitah baqiyan najasah kal khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Najis apapun tidak mungkin keluar daripada 3 macam ini. Yang pertama adalah al-mughalladah, yaitu najis mughalladah, najis yang berat. Yang kedua wal mukhaffafah, yang kedua adalah najis ringan. Yang ketiga adalah al-mutawassitah wa mutawassitah, najis yang sedang-sedang. Kita bahas apa itu najis yang berat, ringan, maupun yang standar, yang tengah-tengah, tidak berat dan tidak ringan, yang tengah-tengah. Fal mughalladatu, najis mughalladah, najis yang berat. Apa saja? Apa itu najis yang berat? Najasatul kalbi wal khinziri wa matawallada minhuma aw min ahadihima. Najisnya anjing atau najisnya babi, atau yang terlahir dari keduanya, atau yang terlahir dari salah satunya. Contoh, segala sesuatu yang ada di anjing ataupun ada di babi, hukumnya adalah najis mughalladah, yaitu najis yang berat. Atau persilangan, anjing menikah atau anjing kawin dengan babi, kemudian anaknya tetap mughalladah. Atau ahadihima, atau salah satunya, anjing kawin dengan kambing, atau yang perempuan yang betina adalah anjing, yang jantan adalah kambing, atau sebaliknya, maka anaknya pun menjadi najis mughalladah, tidak bisa dikonsumsi dan najis. Kemudian yang kedua wal mukhaffafah,
yaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa itu najis yang ringan? Baulun sobi, yaitu kencingnya anak laki-laki. Baulun sobi, kencingnya anak laki-laki, bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki. Kemudian bagaimana yang bisa mukhaffafah? Alladzi lam yut'am litaghaddi, yang tidak makan untuk yang tidak pernah mengkonsumsi apapun untuk mengenyangkan perutnya, ghairal laban, kecuali ASI, walam yablughil haulain, dan tidak sampai usianya 2 tahun. Jadi ma'asyarul ikhwan, najis mukhaffafa adalah najisnya anak kecil laki-laki yang tidak makan apapun selain ASI dan tidak sampai usianya 2 tahun. Maka kencingnya anak bayi tersebut disebut dengan najis mukhaffafah. Karena nanti cara mensucikannya tentu berbeda. Mughalladah, mukhaffafah dan mutawassithah itu nanti cara pensuciannya itu berbeda. Kemudian yang terakhir adalah al-mutawassithah, najis yang tengah-tengah, najis yang sedang-sedang. Apa itu? Bagian najasah kal khamri, selain daripada najis yang tadi, maka disebut najis mutawassithah, kotoran binatang, manusia dan lain sebagainya, khamar dan lain sebagainya, maka itu disebut najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Jadi ma'asyarul ikhwan, pembagian najis itu terbagi menjadi 3. Mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Mughalladah adalah najis yang berasal dari anjing ataupun babi ataupun peranakan dari salah satu keduanya atau salah satu dengan yang hewan yang halal. Kemudian mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najis kencingnya anak bayi laki-laki yang tidak makan apapun selain ASI dan usianya belum mencapai 2 tahun. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu selain daripada najis mughalladah, mukhaffafah, maka disebut najis mutawassithah. Contohnya khamar, kotoran dan lain sebagainya. Kemudian kita menginjak bab berikutnya, yaitu tentang menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis. Kalau tadi disebut najis itu terbagi menjadi 3. Sekarang cara mensucikannya. Izalatun najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Tazulun najasah mughalladah bi ghasli ma tanajjasa biha 7 ghasalat. Ihdahunna biturabin mujzi'in fi tayammum, wal mukhaffafa bi rashyi ma tanajjas biha bima'in ya'ummuhu, wal mutawassithah ainiyah wa hiya allati laha launun aw rihun aw ta'mun bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, wal hukmiyah wa hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha bi jarjil ma' ala ma tanajjasa biha. Cara untuk mensucikan najis. Tadi dikatakan najis pertama adalah najis mughalladah. Bagaimanakah cara mensucikannya najis mughalladah? Yaitu bi ghasli ma tanajjasa biha 7 ghasalat, dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh sebanyak 7 kali. Misal kita megang anjing atau megang babi, atau kita terkena jilat babi ataupun anjing, bagaimanakah cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, jika 7 kali itu terhitung mulai hilang tanda-tanda najis mughalladah tersebut. Misal kita pernah seseorang megang anjing ataupun babi, sudah dibasuh sampai 5 kali, ternyata tanda-tanda najis itu masih ada, itu masih belum dianggap satu basuhan, meskipun sudah dibasuh selama sebanyak
5 kali. Dianggap 1 itu jika tanda-tanda daripada najis mughalladah itu sudah hilang, baru dianggap 1. Kemudian ditambah 2, 3, 4, 5 sampai 7. Apakah cukup dengan 7 kali basuhan? Ternyata ihdahunna biturabin. Harus salah satu daripada 7 basuhan tersebut itu tercampur atau dicampur dengan debu. Harus dicampur dengan debu ataupun tanah. Tanah yang bagaimana? Mujazim fi tayamum, yang mencukupi untuk tayamum, dalam artian debunya itu harus suci, tidak boleh musta'mal, tidak boleh mutanajis, atau bahkan tidak boleh najis, harus suci dan mensucikan. Jadi cara gampangnya, kalau seandainya kita menyentuh anjing ataupun menyentuh babi, ketika hendak mensucikannya, kita cari jalan yang praktis, yaitu kita boleh mandi di kolam yang sangat keruh, dan di situ lebih dari 2 kula, maka sudah mencukupi. Atau kita sekalian mandi air banjir, tapi jangan sampai terhanyut. Orangnya jangan sampai terhanyut. Kemudian itu cara mensucikan najis mughalladah. Jadi caranya dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu ataupun tanah. Kemudian najis yang kedua, tadi dikatakan najis yang kedua adalah al-mukhaffafah, najis yang ringan, najis yang ringan, mukhaffafah. Cara mensucikannya bagaimana? Birashima tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu, dengan memercikan air terhadap najis tersebut sehingga najis tersebut rata. Yaitu misal ada kencing anak bayi laki-laki belum sampai 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apapun selain ASI, maka cara mensucikannya cukup dipercikkan hingga merata, maka itu sudah dianggap suci. Itu jika najisnya mukhaffafah. Kemudian yang ketiga yaitu al-mutawassithah. Bagaimana cara mensucikan mutawassithah, najis mutawassithah? Ternyata di kitab Yaqutun Nafis, mutawassithah itu terbagi menjadi 2. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah, apa itu najis ainiyah? Wahia allati laha launun aw rihun aw tu'mun, yaitu najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, maka itu disebut najis ainiyah. Mohon maaf, misal tangan kita terkena kotoran, maka tangan kita tersebut dihukumi najis ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Biizalati launiha wa riha wa ta'miha. Harus dihilangkan warna, rasa, dan aromanya. Itu harus hilang. Kemudian yang kedua daripada pembagian najis mutawassithah yaitu al-hukmiyah. Hukmiyah itu hukumnya najis, tapi tanda-tanda najisnya tidak ada. Kalau yang tadi ada tandanya. Kenapa? Warnanya kuning, atau baunya tidak sedap, atau misal rasanya agak-agak asin, maka itu disebut najis ainiyah. Yang hukmiyah ini tidak ada tanda-tanda sama sekali, tidak ada warna, tidak ada aroma, tidak ada rasa. Gambarannya misal ada seseorang kencing di lantai, setelah kencing ditinggal bertahun-tahun. Setelah kembali aroma kencing itu tidak ada. Kemudian warna kencing juga tidak ada. Rasa kencing juga tidak ada. Walhasil hukmiyah ini tidak ada tanda-tanda najis. Bagaimana cara mensucikannya? Bijaril ma'ala ma tanajjasa biha. Cukup disiram sekali, maka itu hukumnya sudah suci.
Jadi ma'asyiral ikhwan, kalau najis ainiyah itu wajib hilang dari tanda-tanda najisnya. Aroma, rasa, dan bau itu harus hilang. Kemudian kalau hukmiyah yaitu cukup disiram sekali. Namun ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, najis ainiyah jika kesulitan untuk menghilangkannya maka itu dianggap ma'fu, dimaafkan. Itu apabila yang susah dihilangkan yaitu warna atau aroma, itu dimaafkan. Misal baju kita terkena darah, sudah mengering, kemudian ketika kita hendak cuci, bekas darah itu masih selalu nempel, tidak bisa dihilangkan, maka itu sudah dianggap suci. Harus disikat terlebih dahulu, baru sudah tidak bisa, maka dianggapnya suci. Atau aroma, sudah dikasih deterjen, dikasih sabun, dikasih pewangi, aromanya masih seperti itu, maka itu sudah dianggap suci. Namun kalau at-ta'am ada rasa, maka tidak bisa. Kalau masih ada rasa, maka itu tidak dimaafkan. Jadi yang dimaafkan itu yang diperbolehkan jika kesusahan untuk menghilangkan salah satu daripada warna ataupun dari aroma. Tidak boleh dua-duanya, hanya satu, maka diperbolehkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-istinja, cebok, tentang pembahasannya cebok, entah cebok, pembahasan cebok. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.